Bab 1651. Lebih banyak rahasia. Huang Qi menghela napas dan berkata. Tepat disitulah letak misterinya. Dalam pertempuran ini, baik itu kekuatan tingkat atas dari ras manusia maupun para ahli terkemuka dari ras lain, termasuk 3 leluhur kegelapan, mereka semua menghilang tanpa jejak. Menghilang tanpa jejak. Wajah Zhou Yu membeku. Mereka tiba-tiba menghilang. Termasuk naga emas tingkat tinggi dari klan naga hitamku. Zhou Yu tampak tak percaya. Namun, dia segera menyadari masalah lain. Karena mereka semua menghilang, siapa yang menyegel dan menekan para raja iblis ini? Secara logika, setelah para ahli top itu menghilang, entitas tingkat Demon Venerable ini seharusnya tak terkalahkan. Huang Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum leluhur petir dan yang lainnya menghilang, mereka memelihara entitas super terampil yang dikenal sebagai Kaisar Roh. Lagi pula, sebelum leluhur petir dan yang lainnya menghilang, mereka telah melukai semua raja iblis dan membangun penghalang penyegelan. Kemudian, Kaisar Roh ini menyelesaikan babak final, bekerja sama dengan ras lain untuk menindas mereka. Alam naga kita sedang menekan 2 raja iblis, yaitu Mingtian Demon Venerable di Tanah Jatuh Phoenix kuno, dan naga iblis bayangan di lembah iblis penyegel. Tak lama setelah menghilang, kekuatan langit dan bumi mengalami perubahan besar. Dan secara bertahap bertransisi ke era sekarang. Adapun alasan menghilangnya mereka, klan kami masih belum jelas. Selama ribuan tahun, tidak ada berita yang relevan. Namun, jika kita bisa menemukan Kaisar Roh ini, dia mungkin mengetahui detail internalnya. Namun kini, hampir 10.000 tahun telah berlalu, selama periode ini, klan naga hitamku belum mendengar kabar apapun tentang Kaisar Roh itu. Apakah dia masih hidup? Aku tidak yakin. Pada dasarnya, informasi yang dimiliki klan saya adalah apa yang telah saya sampaikan kepada Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang terkejut. Semua hal ini pertama kali didengar olehnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia ini. Zhou Yu berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Bapak Huang Qi, atas penjelasannya. Huang Qi melambaikan tangannya. Hal-hal ini, meskipun aku tidak memberitahumu, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Tidak perlu berterima kasih. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, sebaiknya kau berencana meninggalkan alam naga selanjutnya. Zhou Yu mengangguk. Ya, semuanya di sini sudah selesai. Ada seseorang yang sangat penting bagi saya yang telah ditangkap, saya harus menyelamatkannya. Huang Qi menatap Zhou Yu dalam-dalam. Zhou Yu, aku punya permintaan yang kurang sopan, kuharap kau bisa menyetujuinya. Zhou Yu terkejut, lalu dengan cepat berkata. Senior Huang Qi, tidak perlu terlalu sopan, silakan bicara terus terang. Huang Qi tertawa kecil. Kalau begitu, saya akan berterus terang. Aku ingin kau membawa Huang yang bersamamu saat kau pergi. Hah? Zhou Yu sempat berpikir dia salah dengar. Bawa Huang yang ke dunia fana bersamaku. Ya, ini. Zhou Yu ragu sejenak. Huang Yang, sebagai naga hitam tingkat tinggi dengan garis keturunan naga emas, adalah satu-satunya harapan untuk masa depan klan naga hitam. Jika terjadi sesuatu saat menemaninya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Huang Qi dan Tuya? Melihat reaksi Zhou Yu, Huang Qi langsung mengerti. Dia tertawa dan berkata, Zhou Yu, kamu tidak perlu khawatir. Mengajak Huang Yang keluar dan menjelajahi dunia bersama Anda adalah salah satu bentuk pengembangan diri. Meskipun ia memiliki garis keturunan naga emas, apakah ia benar-benar bisa tumbuh menjadi naga emas bergantung pada takdirnya? Namun, jika dia tetap tinggal di alam naga, kemungkinan besar dia tidak akan punya harapan untuk tumbuh menjadi naga emas. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Setelah mendengar jaminan dari Huang Qi, Zhou Yu berpikir sejenak dan tidak menolak lebih lanjut, melainkan mengangguk dan setuju. Setelah berpamitan pada Huang Qi, Zhou Yu menemui Xiahou Yun dan Yu Qingluan, dan memberitahu mereka tentang rencananya untuk pergi. Aku berencana pergi begitu Shen Yin keluar dari pengasingannya. Baiklah. Keduanya tidak keberatan. Zhou Yu tiba-tiba menoleh ke Xiahou Yun dan bertanya. Xiahou Yun, apakah kau tahu tentang Kaisar Roh? Saat Zhou Yu tiba-tiba menyebutkan Kaisar Roh, Xiahou Yun agak terkejut. Kaisar Roh. Saya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak familiar dengan detailnya. Ini pasti patung yang sangat kuno, kan? Zhou Yu mengangguk sedikit. Tepat. Lalu, apakah Anda tahu cara untuk mempelajari tentang orang ini? Xiahou Yun berpikir sejenak, lalu berkata. Aku tidak tahu tentang tempat lain, tapi aku tahu ada paviliun koleksi buku di dalam Laut Raja Surgawi. Pasti ada informasi tentang Kaisar Roh di paviliun itu. Namun, paviliun koleksi buku ini juga merupakan area terlarang mutlak di dalam Laut Raja Surgawi kami.
Waktu masih kecil, saya pernah menyelinap masuk dan ketahuan kakek, beliau menghukum saya dengan sangat berat. Kakekku melarangku keras untuk masuk. Xia Houyun mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Mendengar itu, Zhou Yu mengerutkan kening. Ini aneh. Sekalipun orang lain dilarang untuk melihat, fakta bahwa Xia Houyun, cucu dari Raja Naga, tidak diizinkan untuk melihat menunjukkan banyak hal tentang hilangnya para ahli tingkat atas dari zaman kuno. Setelah mengantar Xia Houyun pergi, Zhou Yu berdiri sendirian di dekat jendela, menatap keluar, tenggelam dalam pikirannya. Dia mulai merencanakan hal-hal yang akan datang. Langkah pertama setelah meninggalkan alam naga tentu saja adalah menyelamatkan Yun Feifei. Setelah menyelamatkan Yun Feifei, apapun yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke ibu kota. Tentu saja, mengingat kekuatannya saat ini, dengan memiliki tulang suci surgawi dan petir ilahi hukuman surgawi, membantu Seng Tianxi dalam mengatasi ki iblis di dalam dirinya seharusnya tidak menjadi masalah. Buah emas Arhat dari kuil Lohan bukanlah sesuatu yang harus ia peroleh. Namun, keluarganya tetap tersegel, yang tidak bisa dia abaikan. Lagi pula, baik itu Ye Zhongshan atau Ye Mengyun, mereka telah bersikap baik padanya. Dengan tekad yang teguh, Zhou Yu mulai bermeditasi, dengan tenang menunggu Shen Yin kembali. Bab 1652-13 Penguasa Alam Kaisar. Zhou Yu awalnya mengira Shen Yin akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Namun di luar dugaan, penantian ini berlarut-larut hingga 1 minggu. Xia Houyun awalnya berencana pergi bersama Zhou Yu, tetapi karena urusan mendadak, dia tidak bisa menunggu Shen Yin dan pergi lebih awal. Dan setelah seminggu, Shen Yin akhirnya keluar dari pengasingannya. Ketika Shen Yin muncul di hadapan Zhou Yu terkejut. Alam Kaisar tingkat 3. Kultivasi Shen Yin sebelumnya hanya berada di alam raja tingkat ketiga, namun hanya dalam waktu seminggu, dia telah mencapai terobosan ke alam utama yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa Zhou Yu, meskipun telah menyerap ki naga dan memurnikan tulang suci surgawi di kolam darah naga emas, hanya berhasil meningkatkan jalur pemurnian tubuhnya dari alam kaisar tingkat kelima atau keenam ke puncak alam kaisar. Apa yang telah terjadi? Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa diduga, Shen Yin tersenyum dengan bibir mengerucut. Ini rahasia, aku tidak bisa memberitahumu. Zhou Yu mengangkat bahu tanpa daya. Baiklah. Meskipun demikian, dia tetap mengamati wanita itu dengan cermat. Yah, bagaimanapun juga, kekuatanmu memang telah meningkat secara substansial. Sekarang, di antara generasi muda, kamu seharusnya berada di peringkat 5 teratas. Shen Yin membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata, tentu saja. Bagaimana kalau kita coba beberapa gerakan? Zhou Yu melambaikan tangannya berulang kali. Aku lebih memilih tidak. Aku mengakui kekalahan. Shen Yin cemberut, mendengus, tetapi tidak memaksa lebih jauh. Karena kamu sudah kembali, mari kita bersiap untuk pergi. Besok pagi, kita kembali ke dunia fana. Oke, kata Shen Yin dengan gembira. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Zhou Yu, Yu Qingluan, Shen Yin, bersama dengan Huang Yang, 3 orang, dan seekor naga siap meninggalkan alam naga. Huang Qi, Tuya, dan tetua pelindung, bersama dengan banyak anggota berpangkat tinggi dari klan naga, datang untuk mengantar mereka. Pada saat perpisahan, Tuya memeluk erat putranya, matanya merah, wajahnya penuh kengganan. Meskipun Huang Qi tampak santai, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat sedikit kekhawatiran di matanya. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu tiba-tiba merasakan gelombang emosi di hatinya. Huang Qi dan Tuya menegur Huang Yang dengan saksama sebelum mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, di bawah tatapan enggan Huang Qi, Tuya, dan yang lainnya, Zhou Yu dan para pengikutnya membuka saluran ruang dan meninggalkan alam naga. Saat ini, di sekitar jurang tangisan Phoenix, gurun yang luas melukiskan gambaran sinar matahari yang lembut. Sinar matahari menyebar di gurun, menerangi pasir menjadi butiran-butiran kemasan. Langit benar-benar bersih tanpa setitik debu pun. Langitnya cerah dan biru, benar-benar tanpa awan. Namun di balik pemandangan cerah ini, tersembunyi niat membunuh yang dingin. Dan tepat saat itu, jauh di atas Phoenix Cry Abyss, sebuah celah ruang angkasa yang sangat besar muncul. Segera setelah itu, Zhou Yu dan rekan-rekannya melompat keluar dari celah ruang angkasa. Dan seketika itu juga Zhou Yu dan yang lainnya melangkah keluar dari celah ruang angkasa. Tiba-tiba, di atas gurun yang awalnya tenang, muncul lebih dari 10 niat pembunuh yang mengerikan. Langsung mengunci target pada Zhou Yu. Lebih dari 10 niat pembunuh yang mengerikan ini meledak secara bersamaan, membangkitkan momentum kekerasan, dan seketika menyebabkan kekuatan langit dan bumi yang sebelumnya tenang menjadi kacau. Dalam sekejap, gurun yang sebelumnya tenang berubah menjadi badai pasir yang berputar-putar.
Zhou Yu dan Yu Qingluan bereaksi paling cepat, segera menyebarkan kesadaran ilahi mereka. Setelah itu, Zhou Yu menyipitkan matanya. 13 ahli alam kaisar. Sungguh pengaturan yang luar biasa. Kau sudah menungguku di sini cukup lama, kan? Zhou Yu menatap sekelilingnya dengan dingin. Tepat saat itu, 13 sosok muncul begitu saja dari udara. Coba tebak, kalian berasal dari Sekte Xuan Huo atau Paviliun Obat Iblis. Mungkinkah kedua kekuatan itu telah bergandengan tangan? Jika kedua kekuatan telah bergabung, jumlah orang ini tampaknya agak kurang memadai. Tidak sepenuhnya sesuai dengan reputasi besar kedua pasukan Anda. Mendengar itu, salah satu dari 13 ahli alam kaisar, seorang tetua, mencibir dengan dingin. Zhou Yu, kau terlalu sombong. Mendekati kematian, kau masih berani mengucapkan omong kosong, berlututlah dan terima takdirmu dengan cepat. Zhou Yu menyipitkan mata, menatap orang itu dengan senyum yang tampak mengejek. Dia langsung menyadari bahwa orang ini adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, yang telah mencapai puncak alam kaisar. Siapa kamu? Tetua itu tidak menyembunyikan apapun. Paviliun Obat Iblis, tetua ke-6. Di belakang Zhou Yu, Huang Yang, yang membawa pengalaman selama seabad, meninggalkan alam naga untuk pertama kalinya. Saat itu, dia sedang berada di puncak kegembiraannya. Melihat seseorang mengincar Zhou Yu, dia langsung merasa ingin berubah menjadi naga dan membunuh orang-orang itu. Namun, ia ditahan oleh Yu Qingluan yang berada di sampingnya. Yu Qingluan terkekeh. Jangan terburu-buru, biarkan dia yang menanganinya. Huang Yang, menyadari hubungan yang erat antara Yu Qingluan dan Zhou Yu, tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kakak ipar. Yu Qingluan tersenyum dengan mata menyipit, lalu berkata. Siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Ibuku, kata Huang Yang sambil tersenyum riang. Yu Qingluan menepuk kepala Huang Yang dan tertawa. Bagus, adik naga kecil. Di sisi lain, Zhou Yu memandang tetua ke-6 Paviliun Obat Iblis dengan acuh tak acuh dan berkata. Hanya kau yang ingin aku berlutut dan menerima kematian. Menurut saya, itu sangat tidak memadai. Tetua ke-6 Paviliun Obat Iblis mencibir. Zhou Yu, belum lagi kau terkena racun pengunci jiwa alam bawah, yang membuat jalur pemurnian Qimo menjadi tidak berguna. Bahkan tanpa racun, menghadapi begitu banyak ahli alam kaisar di sini, bisakah kau masih mengguncang langit? Jadi, tidak perlu menyamar, sekarang benar-benar kesempatan terakhirmu. Mendengar itu, Zhou Yu terkekeh pelan. Karena itu, izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat, karena saat ini saya tidak ingin membunuh, pergilah segera. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi nanti. Mendengar itu, tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis mendengus dingin. Sepertinya kau memang benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Serang, bunuh. Dengan perintah dari tetua ke-6, ke-13 ahli alam kaisar menyerang secara serentak. 13 ahli alam kaisar, bergabung untuk sebuah serangan, membayangkan kekuatannya, sungguh mengguncang bumi. Energi sejati Qi dan Gang Jin yang dahsyat berubah menjadi arus deras, menerjang dengan ganas ke arah Zhou Yu. Bab 1653. Perisai api. Melihat pemandangan ini, Shen Yin langsung panik. Dia tidak menyadari peningkatan kekuatan Zhou Yu yang signifikan, dan dia segera ingin maju untuk membantunya melawan. Namun, seseorang bertindak lebih cepat. Dalam sekejap, kobaran api yang mengerikan menyembur dari Yu Qingluan. Sesaat kemudian, api itu berubah menjadi perisai api, sepenuhnya menyelimuti Zhou Yu dan yang lainnya di dalamnya. Kemudian, gelombang Qi sejati dan kekuatan yang luar biasa menghantam perisai api. Jika hanya mengandalkan kekuatan api biasa, mustahil untuk menahan serangan gabungan yang begitu dahsyat. Namun, api yang diciptakan Yu Qingluan adalah api sejati Phoenix kuno. Kekuatannya sangat menakutkan. Gelombang Qi sejati yang dahsyat itu langsung berkurang lebih dari setengahnya saat mendekati perisai api. Hanya sebagian kecil yang mengenai perisai api, tetapi sama sekali tidak berpengaruh padanya. Saat ini, di dalam perisai api, Shen Yin menatap Yu Qingluan, yang menunjukkan kekuatannya dengan semangat heroik, dengan ekspresi yang rumit. Matanya dipenuhi rasa iri. Meskipun dia telah keluar dari kolam darah naga emas dan kekuatannya telah meroket, itu hanyalah alam kaisar tingkat ketiga. Dibandingkan dengan Yu Qingluan, dia jauh tertinggal. Namun, Zhou Yu tidak menyadari rasa kehilangan Shen Yin. Ia, bersama Huang Yang, berseru dengan kagum. Kamu benar-benar bekerja keras. Benar sekali, kakak ipar. Komentar mereka yang serempak disambut dengan tatapan sinis dari Yu Qingluan. Pada saat ini, ke-13 ahli alam kaisar di luar juga menyeringai dingin. Salah seorang dari mereka berkata,
Serangan yang begitu mengerikan bahkan bisa membuat seorang ahli alam leluhur pun menghindari ketajamannya. Zhou Yu ini sudah ditakdirkan untuk celaka. Tepat sekali, satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah masih ada sisa-sisa jasadnya, jika tidak, itu akan menjadi tidak berarti. Haha. Mendengar itu, semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Rentetan tembakan yang mengerikan itu berlangsung selama 10 menit penuh sebelum berangsur-angsur mereda. Ketika fluktuasi energi antara langit dan bumi benar-benar hilang dan debu telah reda, semua orang segera menoleh ke arah tempat Zhou Yu berada. Sekilas, senyum di wajah semua orang langsung membeku. Hanya untuk melihat Zhou Yu, Yu Qingluan, Shen Yin, dan Huang yang berdiri di sana dengan baik. Tidak ada sedikit pun tanda luka pada mereka. Belum lagi soal cedera, bahkan tidak ada setitik debu pun di tubuh mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat tegang. Pemimpinnya, Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis, tampak sangat muram. Pada saat yang sama, keringat menetes di dahinya. Sebagai seorang ahli di puncak alam kaisar, dia tahu betul apa arti semua ini. Itu berarti Zhou Yu benar-benar berhasil menahan serangan gabungan dari 13 orang tanpa terluka sedikitpun. Seberapa menakutkankah ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis tiba-tiba menyadari sesuatu. Sambil menatap Zhou Yu dengan tak percaya, dia berkata, apakah kau sudah memulihkan kultivasimu? Zhou Yu mencibir. Hanya dengan memulihkan kultivasiku, aku bisa memblokir serangan gabungan kalian. Mendengar kata-kata itu, Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis terkejut. Memang, sekalipun Zhou Yu memulihkan kultivasinya, dia hanyalah seorang ahli pemurnian Ki Alam Raja tingkat 3. Sekalipun dia sangat kuat, mampu menyaingi alam kaisar dengan kultivasi alam raja, dia sama sekali tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari begitu banyak ahli alam kaisar. Lalu bagaimana Anda? Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis tidak dapat memahami bagaimana Zhou Yu melakukannya. Sederhana saja. Karena aku memahami lebih dari sekadar jalur pemurnian Ki. Sekarang, izinkan saya menunjukkan teknik saya yang paling ampuh. Saat dia berbicara, tubuh Zhou Yu bergetar, dan wujud Dharma Naga Emas langsung muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, Ki dan kekuatan darah yang dahsyat di dalam Zhou Yu, dengan dukungan Ki Naga, meledak secara langsung. Ledakan. Di mata Tetua ke-6 Paviliun Obat Iblis, dia hanya merasakan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan mendekat. Di hadapannya, Zhou Yu tampak langsung berubah menjadi naga raksasa. Sensasi mencekam dan menakutkan seperti itu bahkan membuat jantungnya bergetar hebat. Dan ketika dia merasakan kultivasi Zhou Yu, dia menjadi lebih terkejut lagi. Puncak Kerajaan Kaisar. Puncak alam kaisar pemurnian tubuh. Bagaimana ini mungkin? Perlu diketahui, meskipun jalur pemurnian tubuh adalah jalur yang paling populer di dunia seni bela diri saat ini, jalur ini memiliki kekurangan yang signifikan. Asalkan seseorang berlatih dengan tekun dan memiliki sedikit bakat, kultivasi awal akan berkembang dengan sangat cepat. Namun, 99% dari praktisi seni bela diri pemurnian tubuh pada akhirnya akan terjebak di puncak alam suci, berjuang untuk melangkah ke alam raja. Akar permasalahannya terletak pada kenyataan bahwa jalur pemurnian tubuh terutama berfokus pada pengembangan dan penguatan tubuh manusia. Namun, ada batasan dalam pengembangan dan penguatan tubuh manusia. Secara umum, mencapai alam suci menandai batasnya. Penguatan lebih lanjut hanya dapat dicapai dengan teknik pemurnian tubuh kuno dari zaman dahulu. Namun, di mana para praktisi seni bela diri pemurnian tubuh biasa dapat menemukan teknik pemurnian tubuh kuno? Teknik-teknik tersebut benar-benar rahasia di seluruh dunia seni bela diri, bahkan jika ada, hanya sebagian kecil keluarga dan sekte kuno yang memilikinya. Bahkan Paviliun Obat Iblis miliknya hanya memiliki sebagian kecil dari teknik pemurnian tubuh kuno, yang membuatnya cukup luar biasa untuk berkembang hingga alam kaisar. Oleh karena itu, ketika Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis ini mengetahui bahwa jalur pemurnian tubuh Zhou Yu telah mencapai puncak alam kaisar, keterkejutannya dapat dibayangkan. Saat Tetua ke-6 Paviliun Obat Iblis terkejut, Zhou Yu bergerak. Dengan teriakan dingin, energi darah dan energi naga di tubuhnya menyatu dan berubah menjadi naga raksasa yang menakutkan, yang langsung melesat ke arah 13 orang itu. Bab 1654. Terkenal di seluruh dunia. Kekuatan pukulan ini sungguh menakutkan. Naga yang menakutkan itu langsung berubah bentuk menjadi ratusan kaki, menelan ke-13 kaisar bela diri di dalamnya. Sehingga mereka tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tentu saja, melihat pukulan ini, ke-13 kaisar bela diri itu juga menjadi marah. Zhou Yu terlalu arogan, berani-beraninya menundukkan mereka semua hanya dengan satu pukulan. Setiap kaisar bela diri itu sombong dan angkuh, bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Seketika itu juga, niat membunuh yang intens muncul di mata mereka.
Kemudian, masing-masing melancarkan serangannya sendiri. Ledakan. Di langit di atas gurun, terdengar ledakan mengerikan antara langit dan bumi. Segera setelah itu, ruang angkasa bergetar hebat, melepaskan beberapa celah ruang angkasa yang tidak beraturan. Kekuatan spasial yang menakutkan itu tiba-tiba menyebar ke sekeliling. Dan terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Pukulan Zhou Yu berubah menjadi naga raksasa, memancarkan cahaya perak, dan seketika menghancurkan serangan dari 13 kaisar bela diri. Menyaksikan pemandangan ini, ke-13 kaisar bela diri itu tercengang. Setelah sesaat terbewilderet, rasa takut yang mendalam muncul di mata mereka. Barulah pada saat itulah mereka menyadari, Zhou Yu tidak sedang menggertak, tetapi benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka. Melarikan diri. Pada saat itu, tanpa perlu berkata lebih banyak, reaksi pertama semua orang adalah melarikan diri. Namun, reaksi naluriah ini memutus kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Pukulan Zhou Yu menggunakan kekuatan tulang suci surgawi untuk menunjukkan dominasinya. Seandainya mereka bekerja sama untuk melawan mati-matian, paling-paling mereka hanya akan mengalami luka serius. Namun mereka memilih untuk berpencar dan melarikan diri. Mereka tidak menyadari, kekuatan dahsyat dari pukulan itu telah menyelimuti ruang di sekitarnya, sehingga mereka tidak punya jalan keluar. Tak peduli teknik rahasia apapun yang mereka gunakan, mereka tidak bisa keluar dari ruang sempit ini. Saat mereka menyadari hal ini, sudah terlambat untuk bergabung. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menghantam dengan dahsyat. Bum bum bum. Tubuh ke-13 kaisar bela diri di bawah sana meledak satu demi satu. Tetua ke-6 dari Paviliun Obat Iblis, yang merupakan ahli tingkat kaisar puncak, bertahan hingga akhir. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil. Matanya penuh permohonan dan keengganan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Tubuh tetua ke-6 meledak seketika. Ledakan. Sisa kekuatan pukulan itu akhirnya menghantam gurun dengan dahsyat. Seketika itu juga, gurun pasir bergetar. Sebuah lubang besar digali dari gurun pasir. Tentu saja, saat kekuatan gerakan ini menghilang, pasir hisap di sekitarnya dengan cepat mengisi lubang tersebut. Diiringi oleh pasir yang berputar-putar, lubang itu segera terisi. Dari luar, semua jejaknya telah terhapus. Kebanyakan orang tidak bisa membayangkan bahwa di bawah sini terbaring 13 ahli alam kaisar yang terkubur. Dan tak lama setelah Zhou Yu membunuh 13 ahli alam kaisar sekaligus, cabang-cabang kuil di berbagai kota di negara naga segera memperbarui ketiga peringkat tersebut. Zhou Yu, peringkat pertama di bumi. Dalam waktu 10 menit setelah pembaruan peringkat bumi, berita ini langsung meledakkan seluruh dunia seni bela diri negara naga. Berita itu menyebar seperti angin yang menerbangkan awan, mencapai berbagai kekuatan di seluruh negeri naga. Semua orang yang melihat pemandangan ini diliputi rasa kaget. Zhou Yu dari generasi muda justru naik ke peringkat yang hanya bisa dicapai oleh generasi yang lebih tua, menjadi peringkat pertama bumi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, sejak diperkenalkannya 3 peringkat tersebut, belum pernah ada preseden seperti itu. Di masa lalu, generasi muda yang masuk ke dalam peringkat bumi sudah merupakan hal yang langka. Bahkan beberapa yang langka itu pun berada di peringkat terbawah dalam peringkat bumi. Namun, Zhou Yu justru langsung mencapai peringkat pertama bumi. Semua orang penasaran dengan apa yang dilakukan Zhou Yu. Sudah diketahui bahwa Earth Ranking First dipastikan adalah seorang ahli tingkat puncak di alam kaisar. Mungkinkah dia membunuh seorang ahli bela diri tingkat kaisar puncak? Itu terlalu menakutkan. Kota Hu. Pemimpin aliansi bela diri Kota Hu, Yan Kun dari keluarga Kyoto Yan. Pada saat itu, dia juga menerima kabar ini. Setelah mengetahui Zhou Yu menjadi peringkat pertama bumi, wajah Yan Kun berubah sangat muram. Ini tidak mungkin. Reaksi pertama Yan Kun adalah ini. Bumi berperingkat pertama. Bukankah itu berarti kekuatan Zhou Yu telah melampauinya, bahkan melebihi semua orang di keluarga Yan? Sudah diketahui bahwa posisinya sebagai hierarki aliansi bela diri diperoleh dengan menginjak kepala Zhou Yu. Dia dan Zhou Yu sudah memiliki dendam. Selain itu, keluarga Yan Kyoto dan keluarga Lin Kota Yan juga memiliki konflik. Transformasi Zhou Yu ini merupakan kabar buruk bagi keluarga Kyoto Yan. Wajah Yan Kun tampak muram, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ke rumah. Pada saat yang sama, keluarga Su Kyoto, keluarga Zhao Kyoto, dan keluarga-keluarga lain yang memiliki dendam terhadap Zhou Yu, semuanya jatuh ke dalam kekacauan. Keluarga Ye Kyoto. Keluarga Ye telah dibatasi selama hampir 3 bulan. Selama 3 bulan ini, semua keturunan langsung dari keluarga Ye tidak diizinkan untuk keluar dari gerbang keluarga. Selama 3 bulan, keluarga Ye diselimuti awan gelap. Semua orang tahu, jika terus seperti ini, keluarga Ye bisa musnah secara diam-diam suatu hari nanti. Bahkan Ye Zhongshan pun tak berdaya sekarang.
Selama waktu itu, dia duduk di tepi danau di halaman belakang setiap hari, duduk sepanjang hari. Saat itu, sudah siang hari. Ye Zhongshan menatap kosong ke arah danau. Setelah lebih dari 3 bulan, rambut Ye Zhongshan telah sepenuhnya memutih, wajahnya tampak lebih tua lebih dari 10 tahun. Bahkan matanya pun menjadi berkabut. Pada saat itu, sebuah suara terdengar bersemangat dari belakang. Kakek, kakek, ada kabar baik. Ye Mengyun dan Ye Mengmin bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Bab 1655. Sukacita dalam keluarga Ye. Ye Zhongshan mengangkat wajahnya yang lelah, suaranya serak dan berkata, "Ada apa? Apa yang telah terjadi?" Ye Mengyun segera mengeluarkan daftar peringkat bumi terbaru. "Kakek, lihat, Zhou Yu sudah mencapai puncak peringkat bumi." Mendengar itu, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Ye Zhongshan yang berkabut. Dia segera duduk tegak dan mengambil daftar peringkat dari tangan Ye Mengyun. Ketika melihat peringkat pertama di peringkat bumi, dengan nama Zhou Yu yang begitu jelas dan mencolok, bahkan Ye Zhongshan yang berhati berat pun tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia melihat berulang kali, bahkan sampai mencondongkan badan untuk melihat. Khawatir telah salah melihatnya. Akhirnya, dia memastikan bahwa itu bukan berita palsu. Hahaha. Ye Zhongshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kesuraman di matanya dan kelelahan di wajahnya semuanya lenyap. Bagus. Ini luar biasa. Zhou Yu benar-benar tidak mengecewakan harapan saya. Keluarga Ye-ku telah diselamatkan. Mendengar itu, Ye Mengmin yang berada di sampingnya merasa agak khawatir. Kakek, ku dengar Raja Laut Surgawi sekarang juga mengincar Zhou Yu. Apakah menurutmu dia masih berani datang ke ibu kota? Ye Zhongshan tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia akan datang. Dia pasti akan datang. Beberapa hal harus diselesaikan di ibu kota. Jika dia tidak datang, dia tidak akan menjadi Zhou Yu. Ye Mengmin tetap menyatakan keprihatinannya. Tapi, kakek, menurutmu apakah Zhou Yu, meskipun dia datang ke ibu kota, akan menyelamatkan kita? Ye Zhongshan mengangguk. Tentu saja. Saya percaya pada anak ini. Dia adalah tipe orang yang memiliki hati nurani yang baik. Tetapi, Ye Mengmin sedikit ragu. Sebelumnya, kau menyuruh adikku untuk mencari cara mendapatkan teknik kuali emas darinya, hal ini memang agak memalukan. Mendengar itu, wajah Ye Zhongshan tiba-tiba membeku. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Dahulu, ketika Zhou Yu mempelajari metode kultivasi untuk bagian akhir teknik kuali emas, dengan mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, ia menjadi terkenal di Qinzhou, kota Hai, dan bahkan kota Hu. Ye Zhongshan, yang berupaya memperkuat kekuatan keluarga Ye, mengarahkan pandangannya pada teknik kuali emas. Lagi pula, teknik ini dipuji sebagai teknik pemurnian tubuh nomor 1. Jika mereka memiliki satu set lengkap teknik kuali emas, kekuatan keluarga Ye pasti akan meningkat secara signifikan. Masalah ini ditugaskan kepada Ye Mengyun untuk ditangani, dan dia juga telah beberapa kali mendesaknya di tengah proses tersebut. Namun, dia tidak pernah membayangkan masalah seperti itu akan menimpa keluarga Ye di kemudian hari. Pada awalnya, dalam interaksi mereka dengan Zhou Yu, keluarga Ye memegang posisi yang menguntungkan. Lagi pula, keluarga Ye memiliki akar yang kuat dan kokoh. Namun kini, pavilion bela diri telah dihapuskan, aula hukuman hanya ada namanya saja, dan keluarga Ye telah dilarang, semua kekuatan keluarga Ye telah lenyap begitu saja. Kini, masalah ini justru telah menjadi beban yang sangat besar. Jika Zhou Yu benar-benar peduli, wajar jika dia tidak datang untuk menyelamatkan keluarga Ye. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Zhongshan menjadi sangat muram. Pada saat itu, Ye Mengyun ragu sejenak dan berkata, kakek, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu. Wajah Ye Zhongshan berubah muram. Apa itu? Mengenai permintaan akan metode kultivasi teknik kuali emas, sebenarnya aku tidak pernah menyebutkannya kepada Zhou Yu. Mendengar itu, Ye Zhongshan dan Ye Mengmin sama-sama terkejut. Tak lama kemudian, ekspresi gembira kembali terpancar di wajah Ye Zhongshan. Benar-benar. Xiao Yun, apakah yang kau katakan itu benar? Ye Mengyun mengangguk. Meskipun tekanan dari Ye Zhongshan saat itu sangat kuat, Ye Mengyun memang memiliki beberapa kesempatan untuk menyebutkannya kepada Zhou Yu. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Lagi pula, teknik kuali emas adalah metode kultivasi inti Zhou Yu. Jika bocor, itu bisa merugikan Zhou Yu. Oleh karena itu, Ye Mengyun tidak pernah angkat bicara. Dan dia tidak pernah berani memberitahu Ye Zhongshan. Tidak ada yang menyangka bahwa sekarang hal itu justru akan menjadi sebuah keberuntungan. Haha, itu bagus sekali. Ini benar-benar berkah dari surga bagi keluarga Ye saya. Ye Mengmin juga berteriak kegirangan. Pada saat itu,
Ye Zhongshan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Ye Mengyun, lalu berkata, Xiao Yun, kenapa kau tidak menyebutkannya pada Zhou Yu waktu itu? Wajah Ye Mengyun sedikit memerah. Saya tidak punya kesempatan. Ye Zhongshan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kakek. Apakah kamu menyukai Zhou Yu? Kamu dibesarkan di bawah pengawasan kakek, perasaanmu tidak disembunyikan dari kakek. Jika kamu menyukai Zhou Yu, kakek pasti akan sangat mendukungmu. Ye Mengmin juga tersenyum dan berkata, Ya, Xiao Yun. Kurasa Zhou Yu juga memperlakukanmu dengan cukup baik. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Anak laki-laki ini sekarang adalah sosok yang luar biasa, dan masa depannya tak terbatas. Ye Mengyun menggelengkan kepalanya. Diri saya saat ini mungkin sudah tidak cocok lagi dengannya. Xiao Yun, bagaimana bisa kau? Ye Zhongshan dan Ye Mengmin langsung menjadi cemas, ingin membujuk Ye Mengyun, tapi Ye Mengyun menghentikan mereka. Kakek, kakak, aku lelah, aku mau istirahat sekarang. Setelah berbicara, Ye Mengyun berbalik dan langsung pergi. Meninggalkan Ye Zhongshan dan Ye Mengmin dengan ekspresi bingung. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, mereka saling memandang dan menghela napas. Mendesah. Bab 1656. Ramuan tingkat ilahi. Pada saat yang sama, di wilayah misterius di sebelah utara negeri naga, Yan Gat memeluk He Suer sambil menghabiskan anggur di cangkirnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus. Besar. Kemajuan murid junior jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kali ini, dia berhasil membunuh 13 individu dari alam kaisar dalam sekali serang, sungguh luar biasa. Meskipun selama mereka berada di alam naga, ketika Zhou Yu berurusan dengan avatar naga iblis bayangan, Dewa Yan juga menyaksikannya. Namun, orang yang mengerahkan upaya paling besar saat itu adalah putri klan Yan, Yu Qingluan. Oleh karena itu, Dewa Yan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Zhou Yu. Namun kali ini, membunuh 13 individu tingkat kaisar sekaligus sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Zhou Yu. Yan Gat dengan antusias berkata, memang, penilaian lelaki tua itu tajam. Murid muda itu memang luar biasa. He Suer, yang berada dalam pelukan Dewa Yan, tersenyum dan berkata, kenapa? Apakah kamu, sebagai seniornya, merasa cemburu? Khawatir Zhou Yu akan melampauimu? Hahaha. Yan Gat tertawa terbahak-bahak. Meskipun bakatnya bagus, melampaui saya tidak akan semudah itu. He Suer tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar sepercaya diri itu? Yan Gat tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. He Suer tidak membongkar identitasnya tetapi bertanya, kapan kita akan berangkat dari sini? Yan Gat berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Setelah kami pergi, kami mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku ingin menunggu sampai murid junior itu pergi ke ibu kota, dan setelah dia mapan di sana, barulah kita akan pergi. He Suer terkejut. Apakah menurutmu masih ada orang di ibu kota yang bisa mengancamnya sekarang? Yan Gat mengangguk. Tentu saja. Jangan remehkan Raja Laut Surgawi, mereka bersembunyi dengan baik. Ada orang-orang di Laut Raja Surgawi yang bahkan aku pun tidak bisa lolos tanpa terluka dari mereka. Selain itu, kekuatan-kekuatan kuno yang telah lama terputus dari dunia luar mulai muncul kembali dan tampaknya mulai beraksi. Saya khawatir mereka mungkin juga bersikap bermusuhan terhadap murid junior. Setelah mendengar itu, He Suer menatap Yan Gat dalam-dalam. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin kamu aman. Yan Gat menatap He Suer yang berada dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu juga akan baik-baik saja. Lalu, dia menundukkan kepala dan menciumnya dengan mesra. Paviliun Obat Iblis. Hari ini, Paviliun Obat Iblis dipenuhi dengan aktivitas. Ketika Paviliun Obat Iblis muncul ke dunia, peristiwa penting seperti itu secara alami menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri. Dan Paviliun Obat Iblis tidak menyembunyikannya, malah mereka menggelar acara besar untuk membangun sekte mereka. Skala acara ini sangat besar, mengundang hampir semua kekuatan teratas dari dunia seni bela diri. Bahkan termasuk beberapa kekuatan tersembunyi. Untuk membuat acara ini lebih mengesankan, Kepala Paviliun Pengobatan Iblis mengumumkannya secara terbuka. Dia akan secara pribadi memurnikan pil tingkat ilahi di tempat itu juga. Dalam dunia seni bela diri saat ini, obat-obatan dalam bentuk pil dibagi menjadi 9 tingkatan. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya tahu bahwa pil kelas 9 adalah yang terbaik. Namun, pihak-pihak berwenang tingkat atas sepenuhnya menyadari bahwa terlepas dari kualitasnya, semua obat-obatan ini adalah obat-obatan biasa. Di atas pil biasa terdapat eliksir tingkat ilahi.
Eliksir tingkat ilahi adalah harta karun sejati, langka dan berharga. Ramuan tingkat dewa sangat berharga bagi para ahli alam leluhur. Saat ini, tidak seorang pun di dunia seni bela diri fana yang mampu memurnikan eliksir tingkat ilahi. Selain itu, di seluruh dunia, hanya sedikit yang mampu memurnikan eliksir tingkat ilahi. Lebih dari separuh eliksir tingkat ilahi yang ada saat ini merupakan peninggalan dari zaman kuno. Sekarang seseorang akan secara terbuka memurnikan eliksir tingkat ilahi. Kita bisa membayangkan betapa hebohnya berita ini nantinya. Hampir semua orang yang diundang mengirimkan tokoh-tokoh penting untuk menghadiri acara besar di Paviliun Obat Iblis. Pada suatu saat, nama Paviliun Obat Iblis bahkan mengalahkan nama kuil Dewa Pil. Dan hari ini adalah hari acara besar itu. Saat ini, markas besar Paviliun Obat Iblis di dunia fana telah mengumpulkan tokoh-tokoh besar dari kekuatan-kekuatan terkemuka dimanapun. Dan seperti yang semua orang nantikan, Ketua Paviliun Pengobatan Iblis akan memamerkan kehebatan ilahinya dalam memurnikan eliksir tingkat ilahi. Saat itulah berita tentang 3 pembaruan peringkat tempel sampai ke sini. Semua orang di sini berasal dari tokoh-tokoh terkemuka di berbagai kota, dan tentu saja berpengetahuan luas. Hampir bersamaan, semua orang mengetahui bahwa Zhou Yu telah mencapai puncak peringkat bumi. Tiba-tiba, diskusi panas yang semula membahas Paviliun Obat Iblis dan ramuan tingkat dewa beralih fokus ke Zhou Yu. Saat ini, di sebuah ruangan mewah di markas besar Paviliun Obat Iblis. Ketua Paviliun Obat Iblis dan Ketua Sekte Xuanhuo duduk dengan ekspresi muram. Ketua Paviliun Pengobatan Iblis berkata dengan wajah muram. Bukankah Zhou Yu terkena racun pengunci jiwa alam bawah? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Mungkinkah racunnya sudah sembuh? Ketua Paviliun Obat Iblis menatap Ketua Sekte Xuanhuo. Pemimpin Sekte Xuanhuo berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa saya menyembuhkan racunnya? Ketua Paviliun Obat Iblis segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa naik peringkat bumi padahal dia diracuni. 3 peringkat yang diberikan oleh tempel tidak pernah salah. Sekarang setelah dia naik peringkat di peringkat bumi, kekuatannya pasti meroket. Kita mungkin tidak bisa membunuhnya semudah itu sekarang. Pemimpin Sekte Xuanhuo mencibir dingin. Bukankah kamu sedikit melebih-lebihkan kemampuan anak itu? Meskipun dia berada di peringkat pertama dalam peringkat bumi, dia tetap berada di level alam kaisar. Apakah seorang ahli alam leluhur sepertimu akan takut pada individu dari alam kaisar? Sungguh lelucon. Jika orang lain mendengar kau mengatakan itu, Paviliun Obat Iblismu akan mendapat masalah. Pemimpin Sekte Xuanhuo mencibir dingin. Ketika Ketua Sekte Xuanhuo menyebutkan orang-orang itu, ekspresi Ketua Paviliun pun berubah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku akan pergi mempersiapkan pil pemurnian sekarang. Setelah menyelesaikan urusan di sini, kami akan pergi sendiri mencari anak itu, dan harus membunuhnya. Kita tidak boleh membiarkannya tumbuh lebih besar. Ketua Paviliun Pengobatan Iblis berkata dengan nada dingin. Bab 1657. Pil Guntur. Setelah Ketua Paviliun Obat Iblis dan Ketua Sekte Xuanhuo mencapai kesepakatan, mereka memeriksa waktu. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai acara besar tersebut. Kemudian, Master Paviliun Obat Iblis keluar untuk memimpin acara tersebut. Saat ini, di lapangan alkimia Paviliun Obat Iblis, ribuan tamu dari segala penjuru telah berkumpul. Melihat sekeliling, tempat itu ramai dengan orang-orang, semarak dan meriah. Melihat Master Paviliun Obat Iblis muncul, alun-alun yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang memusatkan perhatian pada Master Paviliun Obat Iblis, mata mereka dipenuhi dengan semangat yang membara. Lagi pula, ini adalah alkemis ilahi peringkat tertinggi yang dapat mereka saksikan. Setelah meninggalkan tempat ini hari ini, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Master Paviliun Obat Iblis tidak membuang-buang kata. Dia langsung ke intinya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir dalam perayaan duniawi sekte ini. Hari ini, Master Paviliun telah memutuskan untuk membuat ramuan tingkat ilahi secara terbuka, dan setelah berhasil dibuat, ramuan tersebut akan dilelang, semua pasukan yang menghadiri perayaan hari ini dapat berpartisipasi. Selain itu, bagi mereka yang tidak berhasil masuk ke lelang, jangan khawatir, Paviliun Obat Iblis kami akan merilis sejumlah eliksir tingkat tinggi untuk dibeli. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh alun-alun langsung riuh. Semua orang tahu bahwa Paviliun Obat Iblis adalah salah satu dari 2 pasukan alkimia tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa ramuan terbaik di dunia pasti ada di sini. Lelang ramuan tingkat ilahi di Paviliun Obat Iblis, bersamaan dengan pembukaan ramuan tingkat tinggi, memang merupakan berita yang sangat menggembirakan. Sejenak, semua orang menatap Master Paviliun Obat Iblis dengan tatapan penuh amarah.
Dan Master Paviliun Obat Iblis tidak membuang waktu. Ia segera menginstruksikan yang lain untuk memperlihatkan semua bahan alkimia yang telah disiapkan. Selanjutnya, Master Paviliun Obat Iblis secara pribadi menyalakan tungku pil raksasa yang terletak di tengah lapangan alkimia. Saat kobaran api menyembur dari tungku pil, pemandangan itu seketika menjadi sunyi. Semua orang menatap lekat-lekat ke arah tungku pil itu. Master Paviliun Obat Iblis juga dengan cepat berkonsentrasi dan mulai mengekstrak bahan-bahan tersebut. Saat ini, sekitar 5 km jauhnya, di puncak gunung di luar Paviliun Obat Iblis, Zhou Yu dan kelompoknya muncul di sana. Zhou Yu dan kelompoknya sebenarnya tiba di luar Paviliun Obat Iblis kemarin. Awalnya, Zhou Yu berencana untuk menerobos masuk secara langsung. Namun setelah mendengar tentang pembuatan ramuan ilahi oleh kepala paviliun di depan umum, pikiran Zhou Yu mulai bergejolak. Ramuan tingkat dewa, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak mungkin bisa membuatnya. Selain itu, dia bahkan belum pernah melihat eliksir tingkat dewa. Hari ini, dengan kesempatan ini, Zhou Yu juga ingin menyaksikan langsung proses pembuatan eliksir tingkat dewa, yang juga merupakan pengalaman belajar baginya. Yu Qingluan bertanya dengan bingung. Zhou Yu, kami sudah menunggu di sini seharian, kenapa tidak masuk saja? Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Zhou Yu langsung tersenyum, berbagi pemikirannya dengan Yu Qingluan dan yang lainnya. Setelah mendengarkan, kilatan licik tiba-tiba muncul di mata Yu Qingluan. Belajar. Kurasa belajar saja tidak cukup. Kenapa kita tidak menunggu saja sampai dia berhasil membuat kerajinan, lalu langsung turun tangan dan mengambilnya? Lagi pula, kau sudah berselisih dengan Paviliun Obat Iblis. Setelah mendengar kata-kata Yu Qingluan, kilatan tajam juga muncul di mata Zhou Yu. Memang benar. Yu Qingluan benar. Sudah berselisih, mengapa harus bersikap sopan? Zhou Yu langsung tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Melihat mereka berdua memutuskan rencana pencurian hanya dalam beberapa kata, Shen Yin yang berada di samping mereka terdiam. Kedua orang ini begitu berani. Namun, entah mengapa, hatinya juga merasakan sedikit antisipasi. Adapun Huang Yang, dia bahkan lebih bersemangat. Jika bukan karena Zhou Yu menahannya, dia pasti sudah bergegas keluar untuk merebutnya sekarang juga. Di lapangan alkimia Paviliun Obat Iblis. Saat Master Paviliun Obat Iblis memulai alkimia, setengah hari telah berlalu. Selama setengah hari itu, kepala paviliun telah menambahkan lebih dari 1000 material ke tungku pil. Proses pemurnian dan penyempurnaan lebih dari 1000 material telah diselesaikan. Pada saat itu, aroma obat yang harum mulai tercium keluar. Banyak orang yang tidak sabar sudah merasa sedikit mengantuk. Namun, begitu aroma obat yang harum itu menghilang, semua orang langsung merasa segar kembali, merasakan pori-pori mereka terbuka lebar. Sensasi itu sungguh menyegarkan. Pada saat itu, semangat semua orang kembali pulih. Dan setelah pemurnian dan penyempurnaan bahan selesai, langkah selanjutnya akan lebih cepat. Master Paviliun Obat Iblis segera memulai fusi pil. Dalam adegan ini, kekuatan mengerikan dari alkemis ilahi ini terwujud. Seluruh proses penggabungan pil berjalan sangat lancar dan cepat. Hanya dalam waktu 2 jam, prototipe ramuan itu sudah muncul. Sementara itu, di atas lapangan alkimia Paviliun Obat Iblis, pada waktu yang tidak diketahui, awan gelap besar mulai berkumpul, dengan cepat berubah menjadi massa padat, dengan ketebalannya yang terus meningkat. Semua orang merasakan awan gelap di atas semakin mendekat, hampir dalam jangkauan. Sementara itu, sejumlah besar kilat yang sangat terang mulai muncul. Seluruh dunia diselimuti penindasan ekstrim. Badai akan segera datang. Semua orang tahu bahwa kekacauan akibat pil sudah dekat. Dan saat itu juga, Master Paviliun Obat Iblis tiba-tiba mendorong tangannya dengan keras. Tungku pil di hadapannya langsung terbuka. Dalam sekejap, cahaya merah darah menyembur keluar darinya. Saat berikutnya, di atas langit. Boom! Sebuah kilat mengerikan menyambar langsung. Bab 1658. Aktor veteran. Serangan dahsyat pil Thunder menghantam langsung cahaya merah darah itu. Melihat pemandangan ini, Ketua Paviliun Obat Iblis langsung mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Sinar sian langsung melesat dan menghadap ke arah petir pil. Ledakan. Di langit, gelombang kejut yang menyilaukan meletus. Pil Thunder pertama mudah diatasi. Setelah itu, beberapa sambaran petir lagi turun dari langit secara beruntun, tetapi semuanya dengan mudah dinetralisir oleh Kepala Paviliun Pengobatan Iblis. Serangan petir pil dari eliksir tingkat ilahi dengan mudah diatasi olehnya, seorang ahli alam leluhur. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di alun-alun menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Kekuatan yang begitu menakutkan. Ramuan tingkat dewa, yang dibuat dengan sangat mudah. Sungguh tak bisa dipercaya.
Di tengah tatapan takjub kerumunan, setelah melewati 9 petir pil, awan petir di langit mulai berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, sebuah pil sebening kristal yang memancarkan cahaya merah muncul di atas tungku alkimia. Melihat pil ini, mata semua orang berbinar penuh antusiasme. Ini adalah eliksir tingkat ilahi, dan baru saja dibuat. Satu eliksir tingkat dewa saja sudah cukup untuk membuat seorang ahli alam kaisar menjadi gila, bahkan para ahli alam leluhur pun akan menginginkannya. Bagi hampir semua orang yang hadir, itu adalah sesuatu yang sangat mereka dambakan. Di bawah tatapan penuh antusias dari kerumunan, kepala paviliun obat iblis melambaikan tangannya, mengambilnya, dan menyimpannya di dalam botol giok. Saat ini, di puncak gunung di luar paviliun obat iblis, Zhou Yu dan yang lainnya menyaksikan seluruh proses alkimia. Shen Yin merasa sedikit khawatir. Kepala paviliun pengobatan iblis ini terlalu tangguh. Tidak hanya kemampuan alkimianya yang luar biasa, tetapi kultivasi seni bela dirinya juga istimewa, mampu mengabaikan petir pil. Yu Qingluan juga mengerutkan alisnya, sangat terharu. Namun, Zhou Yu mencibir. Menurutku, ketua paviliun obat iblis ini aktor yang cukup bagus, tidak kalah dengan aktor-aktor berpengalaman. Mendengar hal itu, Yu Qingluan dan Shen Yin sama-sama terkejut. Apa maksudmu? Zhou Yu mengejek. Kepala paviliun obat iblis ini tampaknya telah membuat eliksir tingkat ilahi. Namun kenyataannya, sama sekali tidak seperti itu. Bukan. Yu Qingluan dan Shen Yin sama-sama menunjukkan keterkejutan. Lalu apa itu? Ini adalah pil tingkat ke-9, atau Anda bisa menyebutnya eliksir tingkat kuasa divine. Pil ini disebut pil leluhur darah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah eliksir tingkat kuasa divine yang paling mudah atau paling sulit untuk dibuat. Kata-kata Zhou Yu membingungkan Yu Qingluan dan Shen Yin. Apa maksudmu? Aku benar-benar bingung dengan apa yang kamu katakan. Yu Qingluan memelototi Zhou Yu dan berkata, berbicaralah dengan bahasa yang mudah dipahami manusia. Zhou Yu tersenyum getir dan menjelaskan. Konon, pil ini paling mudah dibuat karena bahan utamanya sangat sederhana. Sebenarnya, yang dibutuhkan hanyalah darah esensi dari seorang ahli alam leluhur dan asal-usul roh primordial. Adapun banyaknya bahan yang ditambahkan oleh ketua paviliun obat iblis tadi, itu hanya untuk pamer saja. Karena fungsi utama pil ini adalah untuk memungkinkan para ahli alam kaisar merasakan elemen-elemen alam leluhur terlebih dahulu. Jika seseorang dapat memperoleh wawasan, mungkin hal itu dapat memungkinkan seorang ahli alam kaisar untuk memahami metode yang hanya dimiliki oleh para ahli alam leluhur, atau mungkin menembus ke alam leluhur, tetapi hanya ke alam leluhur palsu. Dan konon, pembuatannya juga paling sulit karena alasan yang sama. Darah esensi dari para ahli alam leluhur dan asal roh primordial tidak mudah didapatkan. Kurasa ketua paviliun pengobatan iblis ini menggunakan asal roh primordial milik orang lain, mungkin dari seorang ahli alam leluhur yang dia bunuh. Jadi, ketika kesengsaraan surgawi turun sebelumnya, ada beberapa anomali. Tentu saja, kamu tidak mengerti alkimia, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar itu, Shen Yin dan Yu Qingluan saling pandang. Jadi begitulah keadaannya. Setelah penjelasan Zhou Yu, Yu Qingluan dan Shen Yin tidak lagi takjub seperti sebelumnya. Zhou Yu melanjutkan. Ramuan tingkat dewa tidak dibuat dengan mudah. Kepala paviliun pengobatan iblis mungkin takut gagal, jadi dia menggunakan trik ini. Yu Qingluan mendengus dingin. Orang tua ini memang suka membuat tontonan. Hal itu membuatku benar-benar berpikir bahwa dia memang luar biasa. Zhou Yu, yang sebelumnya mengejeknya, menarik napas dalam-dalam dan berkata. Meskipun orang ini cukup licik, tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan alkimianya memang mengesankan. Sebelumnya, saya juga banyak belajar darinya. Mendengar itu, Yu Qingluan menggoda. Oh. Cukup rendah hati, ya. Shen Yin, lihat dia, ketika dia mengungkap trik Master Pavilion tadi, kupikir dia benar-benar meremehkan si rubah tua itu. Yu Qingluan berkata sambil cemberut. Shen Yin terkekeh tetapi tidak ikut mengejek. Zhou Yu tersenyum getir. Ungkapkan bila perlu, pelajari bila dibutuhkan. Saya bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada saat itu, Yu Qingluan tiba-tiba tersenyum pada Zhou Yu dan berkata, kau sudah selesai pamer, sekarang giliran saya. Karena kau begitu saksama memperhatikan, kau pasti telah melihat cahaya sian yang dipancarkan oleh ketua paviliun obat iblis untuk menangkal petir pil. Apakah kamu tahu itu apa? Bab 1659. Tongkat Si Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhou Yu berubah-berubah. Yu Qingluan memang memperhatikan King Mang. Namun, dia tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Bukankah itu ki sejati milik Master Pavilion? Yu Qingluan menggelengkan kepalanya.
Master Paviliun Pengobatan Iblis mengolah ki sejati atribut api. King Mang itu jelas berelemen angin. Jadi, itu bukanlah ki sejati miliknya. Ini. Zhou Yu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Apa kabar? Apakah benda itu sangat istimewa?" Ekspresi Yu Qingluan tiba-tiba berubah dingin. Itu benar. Benda itu disebut tongkat Si Feng. Ini adalah harta karun klan Angin Langit. Tongkat Si Feng. Klan Angin Langit. Ekspresi Zhou Yu berubah ragu-ragu. Dia belum pernah mendengar tentang hal-hal ini sebelumnya. Yu Qingluan melanjutkan. Tongkat Si Feng itu sangat ampuh, hanya kalah dari benda ilahi penekan dunia dan merupakan harta karun utama klan Angin Langit. Namun kemudian, setelah kehancuran misterius klan Angin Langit, ia menghilang. Saya tidak menyangka akan menemukannya hari ini, dan benda itu bahkan ada di tangan kepala paviliun. Sepertinya, saat klan Angin Langit dihancurkan, paviliun obat iblis mungkin terlibat. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Klan Angin Langit itu apa? Klan Angin Langit, klan Sisui, dan klan Yanku, di antara yang lain, adalah sisa-sisa kekuatan kuno. Dalam 10.000 tahun terakhir, kekuatan-kekuatan ini jarang muncul di dunia fana. Sebagian besar waktu, kita tetap berada dalam keadaan terisolasi. Suatu hari nanti, ketika ada waktu, aku akan menceritakan lebih banyak tentang kekuatan-kekuatan kuno ini. Bagaimanapun, hari ini Anda harus berhati-hati. Kepala paviliun kemungkinan besar tidak mudah dikalahkan. Setelah mendengar itu, Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Baiklah, saya mengerti. Ayo pergi. Sebaiknya kita masuk ke dalam sekarang. Setelah berbicara, Zhou Yu memimpin jalan menuju paviliun obat iblis. Sementara itu, suasana di lapangan alkimia paviliun obat iblis kembali memanas. Di antara kerumunan, banyak orang menatap botol giok di tangan ketua paviliun, mata mereka menunjukkan kilatan yang aneh. Di antara mereka, seorang pemuda dengan aura yang sangat berwibawa berdiri di samping seorang wanita lanjut usia. Pemuda itu memandang botol giok di tangan kepala paviliun dan berkata, "Bibi Jing, apakah kamu baru saja melihatnya?" Ketika Master Paviliun menahan serangan petir pil pertama, dia menunjukkan King Mang itu. Setelah mendengar itu, wanita tua di belakangnya berkata, "Jika aku tidak salah, King Mang itu seharusnya adalah harta karun klan Angin Langit, tongkat Si Feng." Mata pemuda itu memancarkan kilatan yang mendalam. Ya, ini adalah tongkat Si Feng. Sejauh yang saya tahu, klan Angin Langit kehilangan harta karun ini 1000 tahun yang lalu. Tanpa diduga, sekarang harta karun itu berada di tangan ketua paviliun. Sepertinya ketua paviliun telah melakukan banyak hal memalukan di balik layar. Bibi Jing, mengapa kita tidak bertindak dan merebut benda tua ini? Baik eliksir tingkat dewa maupun tongkat Si Feng itu adalah harta yang sangat berharga. Mendengar itu, Bibi Jing menggelengkan kepalanya. Tuan muda, tidak perlu terburu-buru. Aku merasa ada banyak orang yang bersembunyi di sekitar sini, sepertinya mereka semua punya rencana. Pertunjukan besar acara hari ini belum dimulai. Kita tidak perlu bertindak sebagai pelopor. Setelah mendengar itu, pemuda itu dengan diam-diam melirik ke sekeliling lalu terkekeh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Bibi Jing. Pada saat yang sama, di tengah lapangan alkimia, sang ketua paviliun dengan angkuh mengambil botol giok dan berkata kepada kerumunan. Semua orang baru saja menyaksikannya. Ini adalah eliksir tingkat ilahi yang baru saja dimurnikan, bernama pil leluhur darah. Pil ini memungkinkan seorang seniman bela diri alam kaisar untuk merasakan alam leluhur lebih awal, memberi mereka kesempatan untuk memasukinya. Dengan kata-kata itu, seluruh alun-alun langsung diliputi kehebohan. Atmosfer yang sudah sangat panas itu kini meledak. Perlu diketahui bahwa mereka yang datang ke sini adalah pasukan terkuat dari negara naga dan para ahli dari sekte tersembunyi. Sebagian besar dari mereka terjebak di alam kaisar. Mimpi terbesar mereka adalah memasuki alam leluhur. Sekalipun mereka tidak bisa memasuki alam leluhur sejati, memasuki alam leluhur palsu sudah cukup. Lagi pula, separuh dari 10 Raja Ilahi Agung berada di alam leluhur palsu. Namun, bahkan alam leluhur palsu pun berada di luar jangkauan sebagian besar ahli alam kaisar. Dan sekarang, pil di depan mata mereka ini dapat membantu mereka melangkah ke alam leluhur. Godaan itu bisa dibayangkan. Dalam sekejap, orang-orang mulai berteriak. Kepala paviliun, mulai sekarang. Ya, kami semua sangat ingin segera memulai. Tepat sekali, tepat sekali. Aku harus minum pil ini. Kepala paviliun tertawa kecil. Kalau begitu, mari kita mulai. Setiap orang bebas untuk menawar, menggunakan apapun, uang atau harta benda sebagai alat tukar. Adapun nilainya, tentu saja saya yang akan menilainya.
Setelah mendengar kata-kata itu, seseorang di kerumunan langsung berteriak. Raja Laut Surgawi menawar 100 miliar koin negara naga. Aku juga akan menawar 100 miliar, ditambah senjata ilahi tingkat kaisar kelas atas. Tanpa diduga, seseorang dari Laut Raja Surgawi mengajukan penawaran lebih dulu. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada orang ini. Seorang pria parubaya berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat itu, penawaran baru datang dari arah lain. Istana Bihai menawar 5 senjata ilahi tingkat kaisar terbaik, ditambah harta karun sihir yang rusak milik kultivator jiwa Naschen kuno. Istana Bihai. Itu adalah kekuatan kuno. Kerumunan itu terkejut, melirik ke arah anggota Istana Bihai. Dia adalah seorang wanita dengan keanggunan yang memukau. Ketika wanita itu menyadari tatapan orang-orang, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tiba-tiba, sebuah suara dingin menggema di seluruh alun-alun. Baiklah, lelang berakhir di sini. Bab 1660. Tolong. Semua orang terkejut mendengar hal ini. Siapakah dia? Apakah dia punya nyali seperti macan tutul? Sungguh berani. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Mereka melihat 4 sosok tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan alkimia paviliun obat iblis. Begitu mereka muncul, pemeran utama pria itu melayangkan pukulan keras ke arah tanah di bawah. Ledakan. Seketika itu juga, energi pukulan yang mengerikan, disertai cahaya perak, meletus. Serangan itu diarahkan dengan ganas ke Tungku Pil di depan Master Paviliun Obat Iblis. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Bahkan ketua Paviliun Obat Iblis pun tidak menyangka seseorang akan begitu berani bertindak seperti itu. Namun, bagaimanapun juga, kepala Paviliun Pengobatan Iblis adalah seorang ahli alam leluhur. Dia hanya sedikit terkejut, lalu niat membunuh terpancar dari matanya. Seketika itu juga, dia mengulurkan telapak tangannya. Gelombang ki sejati api langsung meletus, menangkis serangan itu. Ledakan. Kedua serangan itu langsung berbenturan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ini. Pukulan yang dilayangkan oleh pemuda di langit itu seketika menghancurkan serangan Master Pavilion. Kemudian, pukulan itu mendarat tepat di Tungku Pil. Disertai dengan suara ledakan yang mengerikan. Tungku Pil hancur total hanya dengan satu pukulan. Tungku Pil ini adalah artefak yang terhubung dengan roh hati Master Pavilion. Dengan hancurnya Tungku Pil, ketua Pavilion juga terluka. Dia langsung terlempar, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kesunyian. Keheningan total. Di alun-alun yang luas itu, dengan lebih dari 1000 orang berkumpul di sini, pada saat ini, semuanya memiliki ekspresi muram. Master Paviliun Pengobatan Iblis, seorang master alam leluhur. Terluka langsung oleh seorang pemuda dengan satu pukulan. Siapa yang akan mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pada saat itu, akhirnya ada seseorang yang mengenali wajah pemuda tersebut. Itu Zhou Yu. Dia adalah Zhou Yu. Ya ampun, kekuatan Zhou Yu sungguh luar biasa, ya. Dengan seruan kaget dari kerumunan, dalam sekejap, semua orang di alun-alun mengenali pemuda yang melakukan aksi tersebut. Itu adalah Zhou Yu. Baru kemarin, Zhou Yu tiba-tiba naik ke peringkat pertama dalam peringkat bumi. Peristiwa ini telah menyulut dunia seni bela diri di negeri naga. Kegembiraan akibat insiden ini masih belum mereda. Dan sekarang, di depan begitu banyak orang, Zhou Yu benar-benar melukai ketua Paviliun Obat Iblis dengan satu pukulan. Dampak yang ditimbulkan pada semua orang jauh lebih mengejutkan daripada naik ke peringkat pertama dalam peringkat bumi kemarin. Pada saat itu, wajah kepala Paviliun juga menjadi sangat jelek. Dia berusaha menemukan Zhou Yu dan melenyapkannya. Namun, ia seringkali dihalangi. Kini, Zhou Yu telah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu mereka, dan sebelum dia sempat merasa senang, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kekuatan Zhou Yu sangat menakutkan. Terutama pukulan barusan, ketua Paviliun merasa bahwa dia sedang menghadapi bukan seorang pemuda, melainkan seorang bangsawan kuno. Kekuatan dahsyat seperti itu menanamkan rasa takut pada pakar alam leluhur ini. Pada saat itu, kepala Paviliun berkata dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Zhou Yu, kau berani bertindak gegabah di wilayah Paviliun Obat Iblisku. Setelah mendengar ini, Yu Qingluan di samping Zhou Yu terkekeh. Ini namanya ceroboh. Kalau begitu, aku juga akan mencobanya. Dengan kata-kata itu, Yu Qingluan tiba-tiba diliputi kobaran api yang dahsyat. Sesaat kemudian, saat Yu Qingluan melambaikan tangannya, sekumpulan burung api seketika terbentuk dari kobaran api dan menukik turun dari langit yang tinggi. Sasaran burung api ini bukanlah orang-orang di bawah, melainkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Bum bum bum. Diiringi serangkaian suara ledakan. Markas besar yang baru saja dibangun untuk Paviliun Obat Iblis langsung hancur. Melihat pemandangan ini,
kepala paviliun dipenuhi amarah. Yu Qingluan, kau berani memprovokasi paviliun obat iblisku seperti ini, apakah klan Yanmu berniat menyatakan perang terhadap kami? Yu Qingluan mencibir. Aku sudah diusir dari klan Yan oleh ayahku. Aku melakukan apa yang aku inginkan sendiri. Tentu saja, jika kau ingin merepotkan klan Yan, silakan saja. Mendengar itu, kepala paviliun hampir pingsan karena marah. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut. Ketika Yu Qingluan menyerang tadi, bukan berarti dia tidak berpikir untuk menghentikannya. Namun, saat merasakan kehadiran burung api yang dilepaskan oleh Yu Qingluan, dia merasakan bahaya yang sangat besar. Kengerian yang ditimbulkan oleh burung api itu membuatnya merasa sangat terintimidasi. Dengan tingkat kultivasi seperti yang dimilikinya, intuisi seperti itu hampir selalu benar. Kekuatan Yu Qingluan jelas tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, kepala paviliun hampir putus asa. Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin anak-anak muda ini begitu luar biasa? Saat itu, Zhou Yu berbicara. Chan Yufeng, tujuan kunjungan saya hari ini pasti sangat jelas bagimu. Di mana Yun Feifei? Serahkan dia padaku. Jika dia mengalami luka sekecil apapun, aku akan menghancurkan paviliun obat iblismu. Chan Yufeng, ketua paviliun obat iblis, dipenuhi amarah yang gelap setelah mendengar hal ini. Hari ini adalah upacara besar pendirian paviliun obat iblis miliknya, dan di depan begitu banyak orang, Zhou Yu malah mengancam akan menghancurkan paviliun obat iblis tersebut. Bagaimana Chan Yufeng bisa menahan semua ini? Dia langsung meraung. Zhou Yu, kau terlalu sombong. Meskipun kau memiliki kekuatan yang besar, paviliun obat iblisku bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu duluan. Sambil berbicara, Zhou Yu segera mengaktifkan bentuk Dharma Naga Emas, dan selanjutnya, dia kembali melayangkan pukulan. Energi naga emas meledak, berubah menjadi naga raksasa 100 sang, dan menghantam ke arah Chan Yufeng. Menghadapi pukulan itu, ekspresi wajah Chan Yufeng berubah drastis. Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Tetua Qian, selamatkan aku. Begitu kata-kata itu terucap, ruang hampa di depan Chan Yufeng tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Sesaat kemudian, sebuah celah ruang angkasa muncul. Tak lama kemudian, sesosok muncul dari dalamnya. Zhou Yu, berani-beraninya kau bertindak gegabah. Diiringi teriakan dingin itu, serangan sengit meletus, menghantam pukulan Zhou Yu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.